Mereka sudah terlalu sering melihat bagaimana Pak Jokowi ini bekerja dan tetap diam, tapi hasilnya selalu nyata. Jadi rakyat tahu, omongan jahat tak akan menghapus jejak kebaikan Pak Jokowi. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys hari ini? Semoga kalian semua dan saya gitu ya selalu sehat guys. Dan kalau kita lihat ya belakangan ini nih, semakin sering kita lihat orang-orang yang nyinyir nih kepada Pak Jokowi. Dan lucunya kalau ditelusuri ternyata banyak di antara mereka yang justru pernah diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi sendiri, pernah diberi kepercayaan memegang jabatan penting, diberi ruang untuk berperan, bahkan difasilitasi agar bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tapi begitu masa mereka habis atau ketika digantikan oleh orang lain, tiba-tiba mereka ini berubah ya. Seakan lupa siapa dulu yang mengangkat mereka guys. Bukannya berterima kasih atau bercermin, mereka malah sibuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Menuduh ini, menuduh itu, menyindir ini, menyindir itu, seolah-olah punya dendam pribadi kepada Pak Jokowi. Padahal setiap keputusan Pak Jokowi selalu diperhitungkan dengan matang. Dia tahu siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang hanya pandai bicara. Dia tahu juga siapa yang layak dipercaya dan siapa yang hanya pandai mencari muka. Dan ironisnya, orang-orang seperti inilah yang kini paling lantang menghina Pak Jokowi. Padahal kalau mau jujur, tanpa Pak Jokowi mungkin nama mereka nggak akan pernah dikenal masyarakat. Dan semua tudingan yang mereka lontarkan kepada Pak Jokowi hingga hari ini tidak ada satupun yang pernah terbukti. Dan berikut ini kita akan dengarkan tanggapan netizen ya kepada orang-orang yang menyindir Pak Jokowi, membenci Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, padahal mereka dulu pernah diangkat derajatnya oleh Pak Jokowi. Coba kita lihat video berikut ini. Ini guys. Tapi bagaimana di era Pak Jokowi itu semua kritik yang masuk itu dia tampung tanpa adanya intervensi, tanpa adanya penekanan atau pengancaman, dan di berbagai pihak itu selalu mengkritik pemerintah. Dan ya Pak, di eranya Pak Jokowi aja yang menurut aku kayak diterima gitu. Ya kan tahu sendiri ada yang menyapa SBY, Pak Soeharto, bahkan Ibu Megawati kemarin sudah bilang bahwa dia udah menyiapkan lawyer apabila ada penghinaan. Dan sedangkan Pak Jokowi dari dia awal menjabat sebagai gubernur, wali kota di Solo, sampai presiden, dia tuh dihujat berulang-ulang kali tanpa adanya kayak diserang balik gitu loh, paham nggak? Kayak hati beliau itu beneran super duper lapang. Ya kita tau lah manusia itu nggak ada yang sempurna dan tidak ada presiden yang terbaik. Dan menurutku Pak Jokowi juga bukan presiden yang paling terbaik, tapi di hati aku tuh ya dia yang paling terbaik. And I can proudly say bahwa Pak Jokowi adalah satunya presiden yang sangat menerima kritik, bahkan menerima hinaan, cacian tuh hanya Pak Jokowi. Menurutku lainnya tuh masih kayak ada ya kayak nggak terimanya gitu lah. Oke, jadi menurut netizen ini satu-satunya presiden yang menerima kritikan bahkan juga hinaan adalah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga nggak pernah membalas itu ya dan selalu menerima kritik. Dan menurut dia Pak Jokowi adalah presiden yang super duper lapang dadanya, seperti itu guys. Jadi menurut dia Pak Jokowi adalah presiden terbaik. Dan berikut ini kita akan dengarkan beberapa tanggapan gitu ya dari netizen yang mengomentari beberapa oknum yang selalu menghina dan menuduh Pak Jokowi. Kita lihat video berikut ini. Indonesia untuk menangkap dan mengadili Jokowi beserta kroni. Bapak bila mau mengadili Bapak Jokowi, langkahi dulu kami sebagai rakyat di negara ini. Kami adalah rakyat yang mencintai Bapak Jokowi. Jangan mengajak rakyat di negara ini untuk menangkap Bapak Jokowi. Tak bakalan berhasil. Karena apa? Bapak Jokowi adalah orang baik. Bapak Jokowi harus dijadikan lagi presiden negara ini, menjadi pemimpin negara ini, bukan buat keributan. Kami yang akan menangkap Bapak dan mengadili Bapak jikalau Bapak sampai menangkap Bapak Jokowi. Karena Bapak itu adalah gerombolan HTI dan FPI yang hanya membuat keributan dan kegaduhan di negara ini. Kami tak bakalan orang-orang seperti Bapak membuat keributan di negara ini. Bapak mau mengajak rakyat di negara ini, sorry ya, kami tak bakalan mau. Najis lihat muka kayak Bapak ya, kayak manusia asu dan pukima. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari netizen ini ketika menjawab seseorang yang ingin
mengadili dan menangkap Pak Jokowi. Dia bilang langkai dulu nih rakyatnya Pak Jokowi kalau mau nangkap ataupun mengadili Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak akan bisa gitu loh ditangkap atau bahkan diadili oleh mereka yang menuduh tanpa bukti ini, karena rakyat masih membela Pak Jokowi habis-habisan guys, masih banyak yang mendukung Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi katanya mau diancam seperti itu ya, netizen ini menjadi garda terdepan ya, dia bilang langkai dulu saya gitu. Dan menurut dia gak akan ada masyarakat yang mau untuk diajak menangkap Pak Jokowi atau mengadili Pak Jokowi, karena itu narasi yang gak ada dasarnya guys. Dan berikut ini kita akan dengarkan kembali gitu ya, dimana netizen ini mengomentari seorang Bapak Ruslan Buton ya, mantan TNI yang pernah dipecat di era Pak Jokowi memang, dan mungkin ketika sekarang dia ini sangat lantang menghina Pak Jokowi atau ngata-ngatain Pak Jokowi ya mungkin saja memang ada dendam pribadi, masih nggak terima gitu, tapi kita juga nggak tahu. Dan coba kita dengerin nih komentar dari netizen berikut ini. Ini dia. Sama antek-antek geng Solo yang masih bertahan. Izin state, Bapak yang terhormat, Bapak yang pejuang kemerdekaan Indonesia, Bapak yang punya negara Indonesia ini, Pak Ruslan, izin state. Zaman sekarang ini Pak, jejak digital itu susah buat dihilangkan Pak. Betul. Jadi dari media kita bisa tahu latar belakang Pak Ruslan, kita bisa tahu latar belakang Pak Jokowi, dan kita bisa tahu siapa yang melakukan kriminalisasi, siapa yang melakukan kejahatan kriminal. Kita tahu Pak. Mungkin banyak masyarakat yang mau ngomong seperti saya, hanya saja belum punya kesempatan. Hari ini saya wakilkan mereka Pak. Dan saya harap ke depannya jangan terlalu sering membawa nama rakyat Pak. Kami rakyat ini tidak punya niat-niat jahat seperti orang-orang yang lain Pak. Kami rakyat ini hanya butuh hidup kami damai, nyaman, dan aman Pak. Oke, jadi seperti itu guys ya, dia merasa sebagai rakyat ini tidak terima ketika Pak Ruslan Buton ini selalu membawa-bawa nama rakyat. Karena dia merasa ya dia ini nggak terpanggil ketika Ruslan Buton mengatakan atas nama rakyat gitu. Karena menurut dia rakyat ini nggak mau ikut-ikutan mereka ini yang selalu menghina atau mencaci maki pada Pak Jokowi gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya, karena rakyat juga ingin tenang hidupnya guys. Tidak ingin gaduh terus gitu ya, seperti orang-orang yang memang cari panggung ini. Dan berikut ini kita akan dengarkan kembali komentar dari netizen ya, yang kali ini juga mengomentari Fahrul Razi. Coba kita dengerin deh statementnya. Ini dia. Oh, yang ikut gengnya Pak Jokowi hanya segelintir aja. Yang lainnya orang Solo semua ngomong apa kowe iki? Omonganmu gak mungkin payu. Masyarakat Indonesia tuh wis paham. Degeng gerombolanmu itu cuma tebar fitnah. Ingin mengajak rakyat Indonesia bodoh berjamaah. Rakyat bodoh Indonesia itu sudah cerdas. Kalian yang disuarakan itu cuma framing murahan, ya, tidak bisa mendidik bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya. Kamu tuh loh, dulu diangkat derajatmu oleh Allah lewat Pak Jokowi dengan kau dijadikan Menteri Agama. Apa balas budimu kepada Pak Jokowi? Malah ini kan cacian, makian, fitnah, ya. Kamu itu barisan sakit hati karena memang tidak becus saat jadi menteri, dipecatkan, sakit hati toh. Itulah tendensi kalian. Rakyat Indonesia itu paham, semakin Pak Jokowi fitnah, kau hujat, kau hina, rakyat Indonesia semakin cinta. Karena apa? Pak Jokowi itu jelas kok, ya, jasanya untuk Indonesia, dedikasinya untuk Indonesia, kerja nyatanya untuk Indonesia. Mosok mantan presiden 2 periode kau lakukan seperti itu? Seperti orang tidak pernah punya jasa dan bakti untuk bangsanya. Kalian ya barisan sakit hati selamanya. Rakyat Indonesia akan mencatat kalian itu semuanya yang tergabung The Gang, Roy Panci, Refli Harun akan menjadi gelandangan-gelandangan politik yang selamanya itu pula kalian tidak akan pernah laku menjadi pejabat negara di Republik ini. Oke, jadi mungkin orang-orang yang bekas pecatan Pak Jokowi gitu ya, menurut dia nantinya akan jadi orang-orang yang gelandangan politik gitu, yang nggak akan laku gitu di perpolitikan di Indonesia. Karena kelakuan mereka sekarang itu justru malah seolah-olah menghina Pak Jokowi terus-terusan gitu ya. Tidak ada rasa terima kasih sedikit pun gitu kepada Pak Jokowi, padahal pernah
diangkat derajatnya oleh Pak Jokowi. Dan berikut ini kita akan dengarkan statement dari Bu Irma yang mengomentari orang-orang yang sekarang ini gencar banget nih mengkritik Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi. Kita lihat videonya, ini dia. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, jadi menurut saya ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangankan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang, karena orang udah dilirik aja nggak, direspon aja nggak. Gitu. Saya pernah tanya Pak, saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Ya, memang sering banget kita dengar statement Pak Jokowi ketika ditanya kenapa sih gak respon orang-orang yang selalu nyinyir pada Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi memang gak melihat hal itu sebagai hal yang perlu direspon gitu loh guys. Karena ada banyak hal lain yang lebih penting gitu loh. Apalagi soal kemajuan bangsa misalnya. Namun menariknya ya, di tengah semua suara sumbang itu dari para pencaci Pak Jokowi gitu ya, di tengah hinaan-hinaan itu, masyarakat justru tidak terprovokasi dan masih percaya dengan Pak Jokowi gitu ya. Mereka sudah terlalu sering melihat bagaimana Pak Jokowi ini bekerja dan tetap diam, tapi hasilnya selalu nyata. Jadi rakyat tahu omongan jahat tak akan menghapus jejak kebaikan Pak Jokowi. Dan mereka tetap melihat Pak Jokowi ini sebagai mantan pemimpin yang luar biasa, yang membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengubah wajah Indonesia. Dan justru karena banyak yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, simpati rakyat itu semakin kuat. Karena mereka tahu gitu ya, orang-orang yang benar-benar tulus tidak perlu membela diri. Cukup tegap berjalan dan biarkan karya yang berbicara. Jadi seperti itu guys kurang lebih, dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!